Malam ke-11. Pada malam ke-11, Syahrazad melanjutkan ceritanya kepada raja yang penuh rasa ingin tahu. Wahai raja yang bijaksana, setelah sebelumnya gadis itu begitu marah, tiba-tiba ia tertawa mendengar syair yang dilantunkan oleh Hasan si pelayan. Lalu, dengan langkah anggun, gadis itu mendekati para tamu yang terikat. Ceritakanlah kisah kalian, pintanya. Sebab, umur kalian tidak lama lagi. Jika kalian bukan orang-orang terhormat, maka kalian akan segera mendapat hukuman. Khalifah Harun ar-Rasyid yang menyamar, segera berbisik kepada Ja'far, celaka kamu, Ja'far. Beritahukan kepada nona itu siapa kita sebenarnya. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Namun, Ja'far dengan tenang menjawab, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, Tuan. Tidak patut bergurau pada saat seperti ini, Ja'far, sambut sang khalifah, merasa geram. Sementara itu, gadis pemilik rumah mendekati 3 lelaki botak yang juga terikat. Apakah kalian bertiga bersaudara? Tanyanya. Tidak, demi Allah. Kami hanya orang fakir yang kebetulan botak, jawab mereka serentak. Gadis itu lalu menatap salah satu dari mereka, yang tampak buta sebelah matanya. Apakah engkau dilahirkan dengan mata yang buta sebelah? Tanya gadis itu. Tidak, jawab lelaki itu dengan penuh kejujuran. Kisah di balik kebutaanku sangat aneh, dan jika diceritakan, bisa menjadi pelajaran yang berharga. Gadis itu menanyakan pertanyaan yang sama kepada 2 lelaki botak lainnya, dan jawaban mereka pun sama. Merasa penasaran, gadis itu berkata, setiap orang harus menceritakan kisahnya, dan sebab-sebab kenapa ia sampai ke sini. Setelah itu, kalian boleh mengusap kepala kalian dan pergi. Hasan, si pelayan, segera mengacungkan tangan dan memulai ceritanya. Nona yang cantik, kata Hasan, aku hanyalah seorang buruh pengangkut barang. Aku sampai di sini karena membawakan barang belanjaan saudaramu. Dan setelah itu, kau sudah tahu sendiri apa yang terjadi padaku di rumah ini. Itulah ceritaku. Gadis itu tersenyum tipis. Usaplah kepalamu dan pergilah, perintahnya. Namun Hasan menolak, aku belum mau pergi sebelum mendengar kisah mereka. Lalu, majulah orang pertama dari ketiga lelaki botak itu. Dengan suara berat, ia mulai bercerita. Wahai nona yang terhormat, inilah kisah di balik jenggotku yang dicukur dan mataku yang buta sebelah. Aku adalah putra seorang raja, dan pamanku juga seorang raja di negeri lain. Aku lahir pada hari yang sama dengan putra pamanku, dan kami tumbuh besar bersama. Setiap tahun, aku mengunjungi pamanku dan tinggal bersamanya beberapa bulan. Sepupuku menyambutku dan memperlakukanku dengan penuh kehormatan. Ia memotong seekor kambing untukku dan menyediakan anggur yang terbaik. Kami duduk bersama, minum dan bercengkerama. Hingga suatu malam, sepupuku berkata, saudaraku, aku ingin melakukan sesuatu yang sangat penting, tapi kau harus berjanji tidak akan menghalangiku. Aku menyetujui permintaannya dan bersumpah untuk tidak menghalanginya. Setelah itu, ia meninggalkanku sebentar dan kembali dengan membawa seorang wanita cantik, wangi, dan anggun. Saudaraku, bawalah wanita ini ke makam yang kutunjukkan padamu dan tunggu aku di sana, kata sepupuku sambil memberiku petunjuk lokasi makam. Aku tidak bisa menolak, sebab aku sudah bersumpah. Maka, aku membawa wanita itu ke makam yang ditunjukkan. Setibanya di sana kami duduk sambil menunggu. Yang tak lama berselang datanglah ia dengan membawa berbagai macam alat. Sepupuku itu mulai membongkar makam itu dengan alat yang dibawanya. Ia membuka lempengan batu yang menutupi pintu rahasia di bawah makam, dan terlihat sebuah tangga berputar. Ini adalah tempatmu, katanya kepada wanita itu, dan wanita itu pun menuruni tangga dengan diam-diam. Sepupuku kemudian berkata kepadaku, setelah aku turun, tutup kembali makam ini dengan semen yang aku bawa seperti sebelumnya, sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Aku telah mempersiapkan ini selama 1 tahun. Ia pun turun dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada titik ini, lelaki itu berhenti sejenak, wajahnya penuh penyesalan. Aku melakukan persis seperti yang diperintahkannya. Lalu, keesokan harinya,
Aku bangun dengan perasaan yang sangat menyesal, bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah kulakukan. Syahrazad berhenti sejenak, melihat ke arah raja. Rupanya pagi sudah menjelang. Wahai raja, katanya lembut, besok malam, aku akan melanjutkan kisah ini.